Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyek kedua dari mata kuliah Analisa Informasi Geospasial. Adapun judul dari proyek 2 kelompok kami adalah Analisis Spasial Wilayah Hunian Strategis Kota Semarang. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zainal Mutakin NRP 19, Vicky Yoga NRP 25, Yuneska Kartikasari NRP 27, saya sendiri Akbar Devalevi NRP 29, Farah Sardi Pratama NRP 36, Afisena Safa NRP 39, Nafisatu Sania NRP 43, dan Martanti Aji NRP 46. Lokasi yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun topik yang akan dibahas antara lain pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan analisis, dan penutup. Bab 1 pendahuluan. Berdasarkan SK Wali Kota Semarang nomor 50/801/2014, total kawasan kumuh di Kota Semarang seluas 415,83 hektar, sedangkan hasil capaian sampai dengan tahun 2016 masih ada sekitar 0,79% dari total luas wilayah Kota Semarang, atau sekitar 295,22 hektar yang masih dalam kategori lingkungan permukiman kumuh. Latar belakang. Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer masyarakat yang menjadi satu kesatuan dari suatu wilayah pemerintahan. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan wilayahnya mengalami peningkatan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan jumlah fasilitas umum. Tak hanya itu, kawasan lingkungan hunian yang kumuh maupun elit juga akan bertambah. Sesuai dengan RPJMN tahun 2020 hingga 2024, Kota Semarang menjadi salah satu lokasi yang menjadi prioritas penataan dan pengelolaan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Analisis spasial ini digunakan untuk menentukan hunian strategis berdasarkan beberapa parameter, seperti geografi, persebaran fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, jalan, pusat perbelanjaan, drainase, persebaran energi listrik dan air, dan fasilitas bantuan di Kota Semarang. Harapannya, hasil dari analisis spasial ini dapat digunakan sebagai perencanaan Kota Semarang ke depan, terutama dalam pembangunan hunian yang layak dan strategis. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari praktikum kali ini. Yang pertama yaitu dapat menyajikan informasi spasial tentang wilayah hunian strategis di Kota Semarang. Kedua, dapat memberikan analisis spasial mengenai aspek-aspek wilayah hunian strategis. Dan yang ketiga, dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif, dan efisien. Batasan masalahnya antara lain, data yang digunakan merupakan data sekunder atau tidak dari lapangan, yaitu melalui studi literatur dari data BPS Kota Semarang dalam angka tahun 2021 dan data penunjang lainnya dalam tiap kecamatan di Kota Semarang. Kedua, pembahasan yang dilakukan merupakan analisis spasial berdasarkan jangkauan jarak serta persebaran fasilitas dengan parameter aspek geografis, fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, drainase, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, serta persebaran energi listrik dan air. Bab 2, tinjauan pustaka. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, aspek minimal kelayakan hunian antara lain: pertama, ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses terhadap air minum, dan akses terhadap sanitasi. Kemudian berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 hingga 2025, fokusan khusus periode 5 tahun pada tahun 2020 hingga 2024 antara lain: yang pertama, pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta didukung oleh prasarana sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien. Kedua, pembangunan perumahan dan prasarana sarana permukiman yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan. Serta yang ketiga, pembangunan perumahan dan sarana prasarana pemukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
Berikut merupakan variabel penentuan kawasan permukiman kumuh berdasarkan PUPR tahun 2006. Terdiri dari kriteria, variabel, dan parameter sebagai berikut. Kemudian berikut merupakan lanjutan dari variabel penentuan kawasan permukiman kumuh berdasarkan PUPR 2006. Lalu ini juga merupakan lanjutan dari variabel penentuan kawasan permukiman kumuh pada slide sebelumnya. Analisis spasial. Analisis spasial merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam pengelolaan data SIG. Hasil analisis data spasial sangat bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan. Analisis spasial juga dapat diartikan sebagai teknik-teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan. Semua teknik atau pendekatan perhitungan matematis yang terkait dengan data keruangan atau spasial dilakukan dengan fungsi analisis spasial tersebut. Adapun manfaat dari analisis spasial ini tergantung dari fungsi yang dilakukan. Antara lain, pertama, memilih, memetakan, dan menganalisis data raster berbasis sel. Kedua, melaksanakan analisis data vektor atau raster yang terintegrasi. Ketiga, mendapatkan informasi baru dari data yang sudah ada. Kemudian memilih informasi dari beberapa layer data, lalu mengintegrasikan sumber data raster dengan data vektor. Hunian strategis. Hunian merupakan tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Kebutuhan akan hunian atau rumah merupakan tuntutan dasar dari masyarakat yang selalu ada dan harus terpenuhi. Tingkat kestrategisan suatu wilayah hunian dapat ditentukan berdasarkan pada beberapa aspek, seperti aspek geografi, fasilitas transportasi, kesejahteraan masyarakat dari persebaran fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, area transportasi, jalan, pusat pembelanjaan, serta persebaran energi. Hunian yang strategis merupakan impian banyak orang karena dapat menjamin kehidupan yang layak, sehat, asri, dan tentram. Selanjutnya, tools kernel density. Tools kernel density ini yaitu tools untuk menghitung kepadatan fitur di sekitar setiap sel raster keluaran, menghitung besaran perluas unit dari fitur-fitur titik atau polyline menggunakan fungsi kernel untuk menyesuaikan permukaan yang meruncing dengan mulus ke setiap titik atau polyline. Dalam konteks spasial, kernel density banyak digunakan untuk menganalisa pola persebaran kepadatan dalam suatu area. Kemudian, Kota Semarang dalam angka. Kota Semarang dalam angka 2020 merupakan publikasi tahunan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Buku ini memuat informasi yang dikumpulkan dari berbagai dinas, instansi, lembaga, atau perusahaan di Kota Semarang. Informasi dalam publikasi ini disajikan dalam bentuk tabel dan ulasan ringkas yang menggambarkan keadaan penduduk serta sejauh mana perkembangan Kota Semarang. Kemudian polygon to raster. Polygon to raster merupakan tools yang ada pada software ArcGIS yang berfungsi untuk mengonversi data vektor menjadi data raster. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kemudian Euclidean distance merupakan jarak garis lurus yang digunakan untuk menghitung kedekatan dari suatu objek terhadap area tertentu. Cara perhitungannya diukur dari titik tengah piksel yang objek menuju titik tengah piksel area tertentu. Untuk sekumpulan fitur masukan tertentu, jarak minimum ke fitur dihitung untuk setiap sel. Selanjutnya, Reclassify merupakan salah satu tool di ArcGIS yang digunakan untuk membuat klasifikasi ulang agar sesuai dengan kelas yang digunakan sebagai parameter pengolahan data. Pada kasus yang digunakan dalam tulisan ini, penulisan akan melakukan reclassify tingkat kelerengan permukaan sesuai dengan parameter yang dijadikan acuan pengolahan data. Kemudian, multi-kriteria analisis. Model multi-kriteria analisis merupakan salah satu teknik untuk melakukan pengambilan keputusan pada kasus yang kompleks. Kompleksitas permasalahan dapat disebabkan oleh karena banyaknya informasi yang harus dipertimbangkan atau dapat juga disebabkan oleh karena banyaknya pendapat atau sudut pandang yang harus difasilitasi. Melalui penerapan metode multi-kriteria analisis ini, hierarki atau ranking prioritas dari alternatif-alternatif keputusan yang mungkin dilaksanakan dapat ditetapkan sehingga pada gilirannya memudahkan pengambilan keputusan mencari solusi yang optimal. Kemudian raster kalkulator merupakan tools
pada software ArcGIS yang memungkinkan untuk membuat dan menjalankan ekspresi aljabar peta yang tujuannya akan menampilkan sebuah data raster. Selanjutnya, overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu untuk digabungkan secara fisik. Dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Kemudian, weighted sum merupakan salah satu jenis tool dari raster overlay. Weighted overlay merupakan sebuah teknik untuk menerapkan sebuah skala penilaian untuk membedakan dan menidaksamakan input menjadi sebuah analisa yang terintegrasi. Weighted overlay memberikan pertimbangan terhadap faktor atau kriteria yang dibutuhkan dalam sebuah proses pemilihan kesesuaian. Tools ini berguna untuk menambahkan beberapa raster bersamaan dengan memasukkan beberapa raster dan mengatur semua bobot yang sama dengan satu. Kemudian bab 3, metodologi. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada laptop, software ArcGIS, software Expert Choice, dan software Office 365. Berikut merupakan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini, terdiri dari data penduduk Kota Semarang, data fasilitas pendidikan kesehatan Pusat Industri Kota Semarang, SHP Batas Administrasi Kecamatan dan Kota Semarang, data transportasi dan energi sebaran daya listrik dan air Kota Semarang, SHP Fasilitas Pendidikan Kesehatan Kota Semarang, dan SHP Fasilitas Bantuan dan Pusat Perbelanjaan Kota Semarang. Adapun tools yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain kernel density, polygon to raster, Euclidean distance, reclassify, raster calculator, dan weighted sum. Berikut merupakan diagram alir praktikum kali ini. Input batas administrasi Kecamatan Kota Semarang. SHP batas administrasi diperoleh dari batas administrasi desa dari web GIS Dinas Tata Ruang Kota Semarang yang datanya selaras dengan data kecamatan serta kelurahan yang ada di BPS. Kemudian dilakukan merge pada kelurahan-kelurahan yang terdapat di kecamatan yang sama. Data SHP batas administrasi nantinya akan digunakan untuk memasukkan data BPS lain yang dibutuhkan dalam analisis per kecamatannya. Selanjutnya, input data BPS pada SHP batas administrasi kecamatan. Berikut merupakan input data jumlah penduduk Kota Semarang yang dimasukkan pada atribut tabel save file administrasi Kecamatan Kota Semarang. Selanjutnya, memasukkan data jumlah fasilitas pendidikan menurut kecamatan pada SHP data administrasi kecamatan. Lalu, berikut merupakan fasilitas kesehatan. Kemudian, memasukkan jumlah fasilitas transportasi Kota Semarang sebagai berikut. Selanjutnya, persebaran energi air, persebaran energi listrik. Kemudian, tools kernel density. Adapun langkah-langkahnya, yaitu pada Arc Toolbox, klik Spatial Analysis Tool, Density, lalu klik Kernel Density. Kemudian masukkan SHP yang akan diolah menggunakan Kernel Density. Misalnya SHP Fasilitas Pendidikan. Atur lokasi penyimpanannya, lalu atur juga environment-nya, sehingga didapatkan tampilan sebagai berikut. Kemudian Tools Polygon to Raster. Langkah-langkahnya adalah demikian, yaitu input SHP Kecamatan Kota Semarang yang telah berisi data jumlah penduduk, kemudian pada Arc Toolbox pilih data conversion, pilih to raster, dan klik polygon to raster, lalu input feature dan value field, lalu klik OK. Untuk melakukan pengolahan Euclidean distance diperlukan data raster. Untuk itu dilakukan polygon to raster menggunakan SHP administrasi kecamatan yang telah berisi data jumlah penduduk per kecamatan yang ada di Kota Semarang. Sehingga hasil kelasnya menunjukkan sesuai dengan kecamatan masing-masing, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, Euclidean distance dan reclassify.
Langkah-langkahnya yaitu search tool Euclidean distance, kemudian isikan seperti gambar di bawah ini dan atur environment settingnya. Selanjutnya, hasil dari polygon to raster dan Euclidean distance akan dilakukan reclassify. Hal tersebut bertujuan untuk menyamakan semua value dalam rentang 1 hingga 16 agar nantinya bisa dilakukan raster calculate. Search reclassify pada toolbox sebelah kanan, kemudian masukkan informasi yang diperlukan seperti gambar berikut. Lalu akan membuat range dari hasil Euclidean distance menjadi sama dengan hasil polygon to raster, yaitu 16 cluster. Hal ini berdasarkan dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Semarang. Klik kanan pada layar hasil Euclidean distance, pilih properties, kemudian masukkan ke bagian simbologi dan classify. Jika sudah, klik OK, ulangi pada seluruh hasil Euclidean distance. Selanjutnya, multi kriteria analisis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: melakukan studi literatur dan membuat perankingan berdasarkan isu strategis RPJMD dan RPJWD yang ada di Kota Semarang. Lalu membuka expert choice, membuat model baru dengan mengisikan goal description sesuai yang diinginkan. Lalu compare semua parameter yang ada berdasarkan ranking. Selanjutnya yaitu penentuan wilayah strategis. Jika semua data telah dilakukan reclassify, sekarang saatnya untuk melakukan pemeringkatan dengan menggunakan raster calculate. Setelah klik raster calculate, kemudian masukkan query sesuai dengan pembobotan yang telah didapatkan. Kemudian jika dilakukan percobaan overlay dengan tool weighted sum dengan cara sebagai berikut. Setelah itu, lakukan reclassify dari hasil overlay hingga ditemukan 3 kelas yang dibagi menjadi kelas wilayah tidak strategis, kurang strategis, dan strategis. Berikut merupakan hasil pembuatan dan overlay yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil tersebut, menghasilkan hasil yang sama. Kemudian hasil tersebut dibagi menjadi 3 kelas untuk membagi tingkat strategisnya, dan akhirnya menemukan wilayah yang paling strategis untuk dijadikan area hunian. Bab 4, hasil dan analisis. Berikut merupakan hasil dari tools kernel density. Berikut merupakan kernel density pada area distribusi air. Berdasarkan hasil kernel density terhadap tempat penyaluran air di samping, maka dapat diketahui bahwa pada area yang berwarna biru tua terdapat lebih banyak tempat penyaluran air daripada di wilayah yang berwarna biru muda, yang mana dapat dikatakan tempat penyaluran air kurang begitu merata. Kemudian ini untuk kabel listrik. Mengingat listrik menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, maka persebaran kabel listrik sangat diperlukan dalam menganalisa apakah suatu hunian tersebut strategis atau tidak. Dilihat dari hasil di samping, dapat dikatakan bahwa persebaran listrik sudah merata di setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kemudian ini untuk fasilitas bantuan. Fasilitas bantuan yang dimaksud yakni seperti pos polisi, kantor kepolisian, kantor dan dinas pemadam kebakaran, biro sarana prasarana, pusat informasi, lalu lintas, dan direktorat narkoba daerah. Berdasarkan hasil kernel density yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pada area yang berwarna biru tua, terdapat lebih banyak fasilitas bantuan daripada di wilayah berwarna biru muda, yang mana hampir tidak didapati fasilitas bantuan. Kemudian untuk wilayah drainase, berdasarkan hasil kernel density yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa persebaran drainase di Kota Semarang cukup merata, terutama di wilayah yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Lalu, ini untuk fasilitas transportasi, yang terdiri dari stasiun, terminal, dan bandara. Dapat dilihat bahwa area yang berwarna biru tua menggambarkan adanya stasiun transportasi yang banyak tersebar di Kecamatan Tugu, Kecamatan Banyumanik, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Kecamatan Pedurungan. Lalu untuk fasilitas perbelanjaan, berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa di wilayah Kota Semarang,
di bagian tengah dan utara memiliki fasilitas perbelanjaan yang relatif lebih banyak daripada wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam analisa spasial hunian strategis Kota Semarang, di mana kedekatan dengan fasilitas perbelanjaan menjadi salah satu poin penting bagi suatu hunian untuk dapat dikatakan sebagai hunian yang strategis. Lalu untuk fasilitas pendidikan, fasilitas pendidikan yang dimaksud ini terdiri dari kelompok belajar, PAUD, TK, SD, SMP, RA, yayasan, SMA, SMK, dan fasilitas pendidikan sejenis lainnya. Berdasarkan hasil yang kernel desensi yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa wilayah dengan warna biru tua memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang lebih banyak, sehingga mampu menunjang tingkat kestrategisan suatu wilayah di Kota Semarang. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, yang dimaksud dari fasilitas kesehatan ini terdiri dari klinik, posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan balai pengobatan. Berdasarkan hasil kernel density yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jumlah fasilitas kesehatan lebih banyak di area dengan warna biru tua. Selanjutnya untuk kernel density jalan. Dapat diketahui bahwa persebaran jalan cukup merata, terutama di wilayah yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Selanjutnya, untuk hasil dari tools Euclidean distance. Berikut merupakan hasil dari Euclidean distance fasilitas bantuan. Berdasarkan hasil di samping, diperoleh bahwa jarak antar fasilitas bantuan yang berdekatan tersebar belum merata di seluruh Kota Semarang. Masih terdapat wilayah yang jarak antar fasilitas bantuannya terpaut jauh, yaitu pada Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngalian. Selanjutnya, untuk fasilitas pendidikan, berdasarkan hasil Euclidean distance-nya, diperoleh bahwa lokasi fasilitas pendidikan telah tersebar merata di seluruh Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warna kuning yang menunjukkan jarak yang berdekatan. Selanjutnya, untuk fasilitas perbelanjaan, dapat diperoleh bahwa lokasi fasilitas perbelanjaan yang berdekatan tersebar cukup merata di seluruh Kota Semarang dan jarak antar fasilitasnya tidak terpaut jauh. Selanjutnya, untuk fasilitas transportasi, dapat diperoleh bahwa lokasi fasilitas transportasi di Kota Semarang masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya area yang berwarna kuning. Kemudian untuk persebaran kabel listrik, dapat diperoleh bahwa kabel listrik telah mencakup seluruh Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya wilayah yang berwarna kuning di berbagai daerah di masing-masing kecamatan di Kota Semarang. Selanjutnya, distribusi air berdasarkan hasil Euclidean distance distribusi air dapat dibuktikan bahwa terdapat banyak warna kuning yang tersebar merata di berbagai daerah kecamatan yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya, untuk fasilitas kesehatan, dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Semarang berdekatan tersebar cukup merata, dan jarak antara fasilitasnya tidak terpaut jauh. Meskipun begitu, fasilitas kesehatan masih didominasi pada daerah Semarang, bagian pusat, atau yang berada di wilayah mata angin timur laut. Kemudian untuk jalan, berdasarkan hasil di samping diperoleh bahwa jarak antar jalan sangat dekat dan tersebar merata di Kota Semarang. Selanjutnya untuk Euclidean distance drainase, berdasarkan hasil di samping diperoleh bahwa persebaran drainase sangat merata di seluruh Kota Semarang. Selanjutnya untuk multi kriteria analisis. Multi kriteria analisis atau juga disingkat MCA atau ada yang menyebut dengan multi kriteria decision analysis atau multi objective decision making adalah suatu analisis dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Dua metode yang paling sering digunakan dalam analisa MCA antara lain simple linear evaluation dan concordance analysis. Dalam analisa spasial kali ini, metode yang digunakan adalah metode concordance analysis. Metode tersebut
adalah suatu metode evaluasi yang mana setiap alternatif dilakukan ranking didasarkan pada rata-rata perbandingan dengan kriteria yang diinginkan. Ranking dari 10 parameter yang telah ditentukan didapatkan dari dua sumber acuan, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang tahun 2016 hingga 2021 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Semarang tahun 2005 hingga 2025. Hal tersebut karena pengambilan data melalui kuesioner tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat untuk menghindari hasil responden yang kurang valid. Setelah didapatkan perankingan tiap parameter, dilakukan pembuatan menggunakan bantuan software Expert Choice untuk hasil yang lebih objektif. Pembuatan ini dilakukan dengan mengkomparasikan tiap parameternya berdasarkan ranking. Misalnya pada parameter distribusi air dan bantuan, maka pada expert choice diatur perbandingan ke arah bantuan lebih besar satu tingkat karena memiliki ranking 1, sedangkan distribusi air memiliki ranking 2. Hal tersebut dilakukan berulang ke seluruh parameter sehingga didapatkan bobot seperti gambar di samping. Berikut merupakan hasil ranking dan pembuatan yang telah dilakukan. Dan berikut merupakan hasil dari peta wilayah hunian strategis Kota Semarang. Berdasarkan data BPS Semarang dalam angka 2021, maka diketahui bahwa luas wilayah Kota Semarang adalah sebesar 373,70 km persegi. Batas administrasi yang digunakan untuk analisis merupakan data batas administrasi kecamatan dari web GIS Dinas Tata Ruang Kota Semarang yang datanya selaras dengan data kecamatan serta kelurahan yang ada di BPS Kota Semarang. Hasil pembuatan yang dilakukan dengan multi kriteria analisis berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, maka dapat dilakukan penentuan wilayah hunian strategis. Pemeringkatan dilakukan dengan menggunakan raster kalkulit dari tiap-tiap kelas masing-masing parameter yang digunakan. Dari perhitungan scoring dan pembuatan wilayah Kota Semarang yang didasarkan dari rencana pembangunan Kota Semarang terkini, didapatkan hasil pembagian wilayah yang diolah dengan bobot antara 0 sampai 1 pada masing-masing 10 parameter di penelitian kali ini, yaitu distribusi air, listrik, fasilitas bantuan, transportasi, jumlah penduduk, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan jalan. Yang mana luas keseluruhan ini dari wilayah hunian yang dianggap strategis, kurang strategis, dan tidak strategis dapat diilustrasikan pada tabel berikut ini. Dari beberapa langkah tersebut dapat dilihat bahwa pada hasil pengelolaan kernel density dan Euclidean distance, memang kebanyakan fasilitas kesehatan, drainase, fasilitas pendidikan, serta energi berupa listrik dan air berkumpul dan berada dekat dengan pusat kota. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti menandakan bahwa kawasan tersebut dapat dikatakan sebagai kawasan yang strategis. Hal itu dapat dilakukan Hal itu dapat dilihat dari ranking dan bobot yang telah dihitung dengan menggunakan expert choice pada tabel 1. Kondisi aktual Kota Semarang saat ini memprioritaskan kawasan strategis dilihat dari dekatnya hunian dengan fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, serta jalan yang ada. Sehingga hasil pemeringkatan dan pembobotan tersebut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu wilayah tidak strategis, kurang strategis, dan wilayah strategis. Jadi, wilayah hunian strategis Kota Semarang yang direkomendasikan yaitu berada di Kecamatan Gajah Mungkur, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan, Gayam Sari, Semarang Tengah, Semarang Timur, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Banyumanik. Bab 5, penutup. Kesimpulan, berdasarkan praktikum dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, klasifikasi hunian strategis didasarkan pada hasil pembuatan dengan multi kriteria analisis, metode concordance analisis. Pemeringkatan wilayah strategis dilakukan dengan menggunakan raster kalkulit dari tiap-tiap kelas masing-masing parameter. Parameter yang digunakan dalam pencarian wilayah hunian strategis berjumlah 10. Setelah dilakukan pemeringkatan, didapatkan 3 kelas, yaitu wilayah tidak strategis, kurang strategis, dan strategis. Wilayah hunian strategis sebesar 237,361 km persegi, hunian kurang strategis sebesar 143,381 km persegi, dan hunian tidak strategis seluas 13,395 km persegi. Kemudian saran.
Sebelum melakukan praktikum, sebaiknya memperbanyak studi literatur terkait metode yang digunakan agar hasil analisis spasial sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dalam pengolahan data, sebaiknya menggunakan perangkat yang memadai untuk menghindari lag pada perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya, perbaikan data yang sudah ada oleh instansi terkait. Hal ini dikarenakan masih banyaknya data yang berantakan dan tidak sesuai dengan realita yang ada. Kemudian seharusnya dilakukan pembaruan data agar sumber yang digunakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengolahan data berikutnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi pada praktikum kali ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.